Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran kali ini yaitu matematika kelas 7. Oke, untuk materi yang akan kita bahas adalah himpunan. Jadi kemarin sudah membahas tentang bilangan bulat, sekarang kita masuk ke bab himpunan. Kompetensi dasar dari bab himpunan yaitu menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan menggunakan masalah kontekstual. Lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan. Untuk indikator pencapaiannya atau tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama menyebutkan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Yang kedua, mengetahui macam-macam himpunan. Yang ketiga, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah sifat-sifat himpunan. Jadi sifat-sifat himpunan ini ada 4, yaitu kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu? Jadi kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi menghitung berapa jumlah anggota dari suatu himpunan tersebut dan dinotasikan dengan NA. Contohnya, himpunan B, X sedemikian hingga X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20 atau kurang dari 20. Jadi ini kan masih notasi pembentuk himpunan. Dari notasi pembentuk himpunan ini kita harus menjabarkan anggotanya, harus mendaftarkan anggotanya. Berarti himpunan B ini anggotanya apa? Oke. Anggotanya adalah B, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kenapa seperti itu? Karena X merupakan bilangan prima, berarti dimulai dari angka 2. Kemudian syarat yang kedua adalah kurang dari 20, berarti cukup sampai 19, karena kan kurang dari 20, berarti angka 2 sampai 19. Jadi angka 2 sampai 19 ini ada berapa jumlahnya? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi karena ada 8 anggotanya, maka kardinalitas himpunan B adalah 8. Jadi dihitung anggota dari himpunan tersebut itu berapa. Kalau 8 ya sudah ditulis aja 8. Itu notasinya kenapa NB, Bu? Iya, kenapa? Karena himpunannya adalah himpunan B. Kalau himpunan C maka menjadi NC. Kalau kalau himpunannya Z berarti menjadi NZ, seperti itu. Contoh yang kedua, di sini adalah himpunan K, berarti nanti notasinya adalah NK. Himpunan K, huruf vokal pada kata matematika. Berarti huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Berarti hanya huruf vokalnya saja. Berarti terdiri dari apa? A, E, dan I. Berarti anggotanya ada A, E, dan I. Maka kardinalitas himpunannya adalah 3. Kenapa 3? Memang di matematika itu ada huruf vokalnya ada A, E, I. A-nya ada 3, E-nya 1, I-nya 1. Walaupun ada 3 tapi penulisannya tetap 1 karena kan sama. Jadi anggotanya hanya A, E, I. Berapa kardinalitasnya? Berarti NK sama dengan 3, seperti itu. Jadi walaupun kembar tetap dihitung 1. Contoh yang ketiga yaitu himpunan Z, anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Karena sudah langsung anggotanya berarti kita langsung saja untuk NZ-nya adalah 5. Karena sudah tahu anggotanya itu, ya sudah kita langsung menghitung aja. Tapi kalau anggotanya belum diketahui berarti kita harus mencari dulu anggotanya berapa, baru nanti dihitung untuk jumlahnya, seperti itu. Untuk kardinalitas himpunan bisa dipahami ya. Oke, untuk yang kedua yaitu himpunan bagian.
Jadi apa sih himpunan bagian itu? Himpunan bagian adalah suatu himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B bila semua anggota himpunan A termuat di dalam himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A termuat di dalam himpunan B, atau bisa dikatakan semua anggota himpunan A itu sama persis sama yang ada di dalam anggota B yang dituliskan dengan A bagian dari B. Jadi tandanya bisa dilihat ya, seperti huruf C tapi agak sempit, atau bisa diartikan seperti magnet ya. Jadi untuk simbol bagian itu seperti itu. Contohnya yang pertama di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Anggota B itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus bagaimana Bu supaya kita mengetahui mana yang termasuk himpunan bagian? Kita cari dulu mana yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Jadi karena angka 1, 2, 3, 4, 5 itu sama, berarti semua anggota A itu kan ada di dalam anggota B, atau himpunan A semuanya termuat di dalam anggota B, bisa dilihat ya. Maka A bagian dari B. Kenapa? Karena semua anggota himpunan A termuat di dalam anggota himpunan B, bisa dilihat sendiri, oke. Tetapi himpunan B bukan bagian dari A. Kenapa? Karena anggota B itu masih ada angka 0, ada 6, ada 7. Di himpunan A kan tidak ada angka 0, 6, 7. Berarti B bukan termasuk himpunan bagian dari A, tetapi A bagian dari B. Jadi harus tahu perbedaannya ya. Oke, untuk contoh yang kedua di sini ada semestanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kemudian untuk himpunan A itu anggotanya adalah A, I, E. Untuk himpunan B, A, B, D, E, H, I. Jadi langkah yang pertama yang harus kita cari adalah yang sama supaya kita tahu bagiannya di mana. Oke, nah dari sini kita bisa dilihat ya, himpunan A sama S. Himpunan A, semua anggota himpunan A ada di dalam anggota S, termuat di dalam himpunan S. Bisa dilihat ya, A, I, E. Nah, huruf A, I, E kan ada di S, yaitu nah seperti itu. Maka A bagian dari S, tetapi S bukan bagian dari A. Kenapa? Karena anggota S itu masih B, C, D lah. B, C, D kan tidak ada di A. Berarti S bukan bagian dari A. Tapi A bagian dari S. Kenapa? Karena semua anggota himpunan A ada dalam himpunan S, atau termuat di dalam himpunan S. Semakin ada titik pencerah ya. Jadi himpunan bagian itu seperti apa? Oke, untuk yang selanjutnya kita cari lagi yang sama. Good, yaitu himpunan B dan S. Semua anggota himpunan B termuat di dalam himpunan S. Apa saja? A, B, D, E, H, I, atau seperti yang ada di lingkaran merah. Jadi semua anggota himpunan B termuat di dalam anggota S. Maka bisa dikatakan B bagian dari S. Tetapi S bukan bagian dari B karena masih ada anggota yang tidak masuk di dalam B, sehingga S dikatakan bukan bagian dari B, tetapi B bagian dari S. Kenapa? Karena semua anggota B termuat di dalam anggota S, seperti itu. Untuk contoh yang lain, nah coba kita cari lagi yang sama yang mana. Oke, semua anggota A termuat di anggota himpunan B. Apa saja? A, I, E. Nah, di B juga ada A, I, E. Berarti A bagian dari B, tetapi B bukan bagian dari A karena ada beberapa anggota yang tidak ada. Jadi bisa dipahami ya, yang mana yang termasuk himpunan bagian dan mana yang termasuk himpunan bukan termasuk himpunan bagian.
Seperti itu untuk contoh himpunan bagian. Jadi yang perlu digarisbawahi, ingat, semua anggota himpunan A termuat di dalam anggota himpunan B. Jadi kalau A bagian dari B berarti seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Berarti kita next untuk yang selanjutnya, yaitu himpunan kuasa. Apa sih himpunan kuasa itu? Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan semua himpunan bagian, yang anggota-anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari himpunan itu sendiri yang dilambangkan dengan PA. Kemudian banyak anggotanya atau jumlah anggota himpunan kuasa dilambangkan dengan NPA. Contoh yang pertama, di sini saya punya himpunan A, yaitu anggotanya adalah 1, 2. Jadi anggotanya ada 2, banyak anggotanya ada 2. Berarti maka dari himpunan A dapat dibuat beberapa himpunan bagian. Berarti himpunan bagiannya apa saja? Yang pertama, himpunan kosong. Kemudian setelah himpunan kosong, berarti kita cari yang anggotanya 1 dulu. Oke. Yaitu 1, 2. Jadi anggotanya masing-masing 1. Kemudian setelah anggotanya 1, yang beranggotakan 2, berarti kan 1,2. Kalau yang beranggotakan 3 tidak ada. Kenapa? Karena banyak anggotanya aja 2, berarti maksimal himpunan bagian anggotanya ya 2. Oke. Nah, semua ini namanya himpunan bagiannya, himpunan bagian dari himpunan kuasa. Kemudian banyak anggotanya, berarti banyak anggotanya berapa? Ada 4. Kenapa 4? Yaitu tadi, berarti kan himpunan kosong, kemudian himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1, 2. Nah itu. Jadi yang berlingkaran merah itu namanya PA atau himpunan kuasa atau himpunan bagiannya. Kemudian untuk NPA-nya berarti banyak anggota dari himpunan bagiannya itu ada berapa? Ada 4, dituliskan NPA 4 seperti itu. Bisa dibedakan ya mana yang PA dan mana yang NPA. Kalau NPA itu jumlah anggotanya dari PA-nya, sedangkan PA-nya itu adalah himpunan bagiannya dari himpunan A itu, begitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Di sini saya punya himpunan kosong. Berarti himpunan kosong ini himpunan bagiannya apa saja? Ya cukup himpunan kosong saja. Berarti menghitung banyak anggota himpunan kuasanya atau jumlah anggotanya ada berapa? 2/0, berarti ada 1. Dari mana 2/0? Karena himpunan kosong, namanya kosong, tidak memiliki anggota, berarti kan 2/0. Sehingga 2/0 adalah 1 ya toh, berarti NPA-nya 1. PA-nya apa? Ya himpunan kosong itu cuma ada 1. Contoh yang kedua, di sini saya memiliki anggota 1, jadi banyak anggotanya 1. Kemudian himpunan bagiannya berarti berapa? Himpunan kosong, himpunan 1, jadi ada 2. Sehingga bisa ditarik untuk banyak anggotanya bagaimana? 2/1. Kenapa pangkat 1? Karena banyak anggotanya kan 1, berarti 2/1, sehingga jumlahnya ada 2. Betul? Iya, himpunan bagian dari himpunan 1 ada 2. Apa saja? Himpunan kosong dan 1. Seperti itu. Contoh yang ketiga, di sini saya memiliki banyak anggotanya yaitu 1,2. Jadi ada 2 anggotanya ya, 1 dan 2. Berarti himpunan bagiannya apa saja? Jangan lupa yang selalu ada adalah himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1, berarti kan 1, 2. Nah, berarti kan yang di dalam kurung ini kan hanya 1 angka, berarti 1 dan 2. Kemudian kalau anggotanya 2, berarti kan 1,2. Berarti PA-nya di sini ada berapa? Ada 4. Berarti bisa ditarik rumus 2
pangkat 2, berarti hasilnya 4. Sesuai kan ya? NPA-nya 4, PA-nya juga 4, berarti kan sesuai. Contoh yang keempat. Di sini anggotanya jumlahnya ada 3. Berarti PA-nya atau himpunan-himpunan bagiannya kita bisa menjabarkan apa aja himpunan kosong. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian yang anggotanya ada 2, berarti 1, 2, 1, 3, 2, 3. Apakah ada lagi? Tidak, karena banyak anggotanya 3, berarti pasti sampai yang memiliki anggota 3. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Kenapa 3? Karena jumlah anggotanya kan 3. Berarti pangkatnya di sini juga 3, sehingga hasilnya 8. Apakah benar himpunan-himpunan bagiannya dari 3 anggota itu ada 8? Silahkan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul kan ya? Berarti kalau memang anggotanya ada 2, kalau untuk mencari NPA ya sudah, berarti 2 pangkat 2. Tapi kalau anggotanya 1, berarti 2 pangkat 1. Itu untuk mencari NPA, mempermudah kita untuk mencari NPA. Tetapi kalau disuruh menjabarkan himpunan-himpunan bagiannya, berarti apa saja? Berarti kalian harus menyebutkan seperti ini, himpunan kosong, himpunan 1, 2, seperti itu. Oke, kalau seperti ini ada 6 anggotanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita disuruh mencari NPA-nya, apakah kita selalu harus menjabarkan dari himpunan 1, kemudian yang beranggotakan 1, terus yang beranggotakan 2, beranggotakan 3, beranggotakan 4, beranggotakan 6. Itu kan pasti lama sekali. Berarti kalau langsung disuruh mencari berapa banyak anggota himpunan kuasanya, ya sudah kita tarik aja langsung 2 pangkat 6. Kenapa? Karena anggotanya 6, berarti kan 2 pangkat 6, sehingga ada 64 jumlah dari himpunan bagiannya. Seperti itu. Contoh selanjutnya di sini ada A, B, C, D, E, F, G, berarti ada 7. Kalau kita disuruh mencari NPA-nya, banyak anggota himpunan kuasanya berapa? Berarti 2 pangkat 7. Kenapa? Karena anggotanya 7. Langsung seperti itu aja. Kalau tidak ada perintah untuk menjabarkan. Tapi kalau ada menjabarkan, berarti kalian harus menjabarkan. Nah, yang diminta itu yang beranggotakan berapa? Kalau 1 ya sudah, sebutkan aja A, B, seperti itu. Oke? Berarti sehingga dapat disimpulkan menentukan banyaknya himpunan kuasa suatu himpunan dapat diperoleh dari 2N, di mana N adalah banyak anggota suatu himpunan ya. Jadi kalau disuruh mencari NPA, ingat rumusnya adalah 2N, di mana N itu jumlah anggotanya, banyak anggotanya. Kalau anggotanya ada 10, berarti banyaknya himpunan kuasa berarti 2 pangkat 10. Tapi kalau anggotanya jumlahnya 12, berarti banyaknya himpunan kuasa adalah 2 pangkat 12, seperti itu. Di sini ada contoh lain, misal ini ada himpunan A. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan hanya mencari NPA ya, NPA berarti rumusnya 2 pangkat N. Nah, di sini dari himpunan A ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Maka berapa jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Jadi kalian harus menjabarkan himpunan-himpunan bagiannya yang memiliki 2 anggota. Kalau memiliki 2 anggota berarti yang ada di dalam kurung kurawal itu adalah 2 angka. Tapi kalau 4 anggota berarti yang ada di dalam kurung kurawal itu adalah 4 angka, seperti itu. Nah, sekarang ini kan himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 2 anggotanya. Ingat, karena di sini permintaannya 2 anggota, berarti yang di dalam kurung kurawal hanya ada 2 angka. Berarti 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Apakah kita harus mencari yang lain? Tidak. Kenapa? Karena perintahnya di sini hanya 2 anggota dan 4 anggota. Kalau 2 anggota selesai ya sudah, di sini sudah cukup sekian. Nah, berarti jumlahnya berapa? 6. Jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota adalah 6. Apa aja? 1, 2,
13, 14, 23, 24, 34. Seperti itu. Nah, yang memiliki 4 anggota kita jabarkan saja, berarti yang ada di dalam kurung kurawal ada 4 anggota. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Apakah ada lagi? Tidak, ya sudah, berarti jumlahnya adalah 1. Seperti itu. Jadi kalau kalian disuruh menyebutkan PA-nya, berarti silakan dijabarkan sesuai yang diminta, berapa anggotanya. Tapi kalau disuruh mencari banyak anggota himpunan kuasa, berarti pakai rumus 2 pangkat N ya. Perlu dipahami ya nak ya. Berarti yang 61 ini adalah NPA-nya, lah yang 1213 ini adalah PA-nya. Atau bisa dicari menggunakan segitiga Pascal. Bagaimana Bu cara mencari dengan segitiga Pascal? Yuk kita pelajari ya. Mencari dengan menggunakan segitiga Pascal. Nah, kita lihat dulu ini segitiga Pascalnya. Bagaimana sih segitiga Pascal itu? Nah, ini ya urutannya. Jadi di kanan kiri selalu ada angka 1. Setelah angka 1 turunlah 11. Dari 11 baru 1 ditambah 1, 2. Kemudian di bawahnya jangan lupa pojok sendiri adalah 1. 1 ditambah 2, 3. Oke. 2 ditambah 1, 3. Sampingnya 1 lagi. Seperti itu sampai seterusnya. Kalian bisa meneruskan sendiri. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cara mencarinya bagaimana Bu? Nah, maka berapa jumlah himpunan bagian dari A yang dimiliki? Jadi di sini kan kalian disuruh mencari himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Nah kan seperti itu. Berarti kita lihat dulu ini mana yang anggotanya 6. Dari segitiga Pascal ini untuk himpunan bagian A, B, C, D, E, F. Nah, ini kan ada 6 anggota. Walaupun di sini huruf, terus contohnya di sini angka tidak masalah karena jumlahnya sama-sama 6. Sehingga kita melihat yang kotak itu ya. Kemudian cara mencari yang 3 anggotanya dilihat aja. Banyak himpunan bagian dengan 3 anggota. Nah, berarti ada berapa di situ? 20, betul. Jadi tanpa kita menjabarkan kita langsung tahu di sini ada 20 himpunan bagian. Kalau ditanya apa saja, nah baru kalian sebutkan satu-satu. Tapi kalau misalnya tidak ditanya, hanya pertanyaannya hanya berapa jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota, ya sudah cukup dilihat dari segitiga Pascal ada berapa. Oh, yang 3 anggota itu ada 20, seperti itu. Untuk yang 5 anggotanya berarti kita cari banyak himpunan bagian dengan 5 anggota. Berarti berapa? Good, 6. Sangat cerdas kalian, oke? Bisa dipahami ya. Jadi bisa menggunakan segitiga Pascal, bisa kita mencari satu-satu, boleh, monggo. Tapi pokoknya yang harus diingat adalah untuk mencari himpunan-himpunan bagiannya, himpunan-himpunan bagian dari himpunan kuasa atau yang disebut PA, berarti kalian harus menjabarkan yang mulai dari anggota 0, kemudian anggotanya 1, kemudian yang anggotanya 2, seperti itu. Tetapi kalau tidak ada perintah untuk menjabarkannya, ya sudah, silahkan menggunakan segitiga Pascal seperti yang saya infokan ini tadi ceritanya ya. Tapi kalau disuruh mencari NPA, berarti ingat rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N adalah banyak anggotanya. Kalau anggotanya 6 seperti himpunan A ini, kalau anggota himpunannya 6 berarti NPA-nya atau banyak anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 6, seperti itu. Bisa dipahami ya nak? Oke, himpunan kuasa sudah selesai, berarti kita masuk ke kesamaan 2 himpunan. Apa itu kesamaan 2 himpunan? Kesamaan 2 himpunan adalah himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B. Jadi A dan B itu sama jika anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Jadi namanya aja kesamaan 2 himpunan, berarti di antara 2 himpunan ini anggotanya selalu sama.
dapat dituliskan A sama dengan B. Ini sangat mudah sekali karena apa? Dua himpunan itu sama, anggotanya itu sama, berarti dinamakan kesamaan dua himpunan. Contohnya, himpunan A huruf vokal pembentuk kata Nigeria. Himpunan B huruf vokal pembentuk kata Amerika. Ingat, huruf vokal berarti A, I, U, E, O. Berarti dari sini karena ini adalah penyajian dalam sifat-sifat anggotanya, berarti kita harus mencari dulu anggotanya itu apa aja. Oke, untuk himpunan A itu anggotanya adalah I, E, A. Ingat ya, walaupun I-nya 2 tetap dituliskan 1 karena sama-sama I. Oke, berarti anggotanya adalah I, E, A. Kalau dari Amerika berarti anggotanya A, E, I. Apakah antara himpunan A dan B ini anggotanya sama? Iya, betul nak, sama. Maka A sama dengan B, B sama dengan A. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena dua himpunan ini anggotanya sama persis, yaitu A, E, I atau I, E, A, kan sama aja. I-nya ada, A-nya ada, E-nya ada, walaupun letak posisinya tidak sama, itu tidak masalah. Yang penting semua anggotanya itu sama persis, ya toh? A, I, E, A lah, kan sama. Contoh yang lain di sini ada kata indah. Jadi himpunannya itu INDAH. Kemudian himpunan L itu ANDHI. Apakah bisa dikatakan sama? Sama, K sama dengan N. Nah, jadi walaupun letaknya D di mana, A-nya letaknya di mana, walaupun tidak sama, tapi semua anggotanya sama persis, berarti bisa dikatakan kesamaan dua himpunan, seperti itu. Jadi cukup mudah ya, karena kan kesamaan dua himpunan berarti anggotanya yang sama, walaupun letaknya berbeda. Yang penting jumlah anggotanya sama, ininya juga sama, ya sudah sama. Contoh yang ketiga, di sini ada bilangan asli kurang dari 5. Nah, karena di sini ini sifat-sifat anggotanya, maka kita harus mencari dulu anggota bilangan asli yang kurang dari 5 berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, anggota himpunan Q sama 1, 2, 3, 4, berarti P sama dengan Q. Seperti itu untuk kesamaan dua himpunan. Sangat mudah dan sangat menyenangkan ketika kita benar-benar mencari tahu apa itu. Oke. Karena keempatnya sudah dibahas, berarti sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.